Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses. Seperti pada video, soal diketahui sebagai berikut, yaitu pemilihan HP yang terbaik. Pertama-tama kita buat tabel kriterianya seperti ini. Pada tabel terdapat kriteria, harga, size, feature, dan jaringan pada tiap judul di tiap baris dan kolomnya. Lalu setelah itu kita isi pada kolom-kolom yang berikut ini. Dua ini didapatkan dari soal di mana dari soal yaitu kriteria harga 2 kali lebih penting daripada size, harga 5 kali lebih penting daripada feature, harga 3 kali lebih penting daripada jaringan, size 2 kali lebih penting daripada feature, size 4 kali lebih penting daripada jaringan, dan feature 2 kali lebih penting daripada jaringan. Dan untuk pemilihan atau pertemuan baris dan kolom yang sama, yaitu memasukkan nilai 1 seperti pada baris harga dan kolom harga. Demikian untuk baris dan kolom yang sama lainnya, berisi nilai 1. Dan untuk baris size dan kolom harga, yaitu diisi 1/2, di mana 2 ini yaitu nilai dari kebalikan harga dan size. Maka 1/2 sama dengan 0,5. Lalu feature dan harga 1/5. 5 ini diambil dari kebalikan harga dan feature, yaitu 5. Maka nilainya 1/5 sama dengan 0,2. Lalu jaringan dan harga, yaitu nilainya 1/3 atau 1/3 sama dengan 0,33. Lalu feature dan size, nilainya 1/2, di mana 2 ini diambil dari kebalikan size dan feature, yaitu 2. Maka feature dan size nilainya 1/2 sama dengan 0,5. Lalu jaringan dan size, nilainya 1/4, di mana 4 ini diambil dari kebalikan nilai size dan jaringan, yaitu 4. Maka pada baris jaringan dan kolom size diisi 1/4 sama dengan 0,3. Lalu baris jaringan dan kolom feature diisi nilai 1/2, di mana 2 ini diambil dari nilai kebalikan feature dan jaringan, yaitu sama dengan 2. Maka jaringan dan feature nilainya 1/2 sama dengan 0,5. Setelah terisi semua, langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan seluruh kolom harga, yaitu nilainya 2,03. Setelah itu menjumlahkan seluruh nilai dari size, yaitu 3,75. Lalu penjumlahan atau menjumlahkan seluruh nilai dari feature, yaitu 8,5. Dan menjumlahkan seluruh nilai dari jaringan, yaitu 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari priority vector, di mana nilai priority vector ini didapatkan dari 1/n, di mana n itu adalah jumlah kriteria yang kita gunakan, yaitu ada 4, yaitu ada harga, size, feature, dan jaringan. Maka nilainya yaitu 1/4 dikali 1, yaitu harga, dibagi 2,03
ditambah 2 dibagi 3,75 ditambah 5 dibagi 8,5 ditambah 3 dibagi 10, maka didapatkan hasilnya 0,48. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu 1 bagi 4 dikali 0,5 dibagi 2,03 ditambah 1 dibagi 3,75 ditambah 2 dibagi 8,5 ditambah 4 dibagi 10, maka didapatkan hasilnya 0,29. Lalu selanjutnya 1,4 dikali dengan 0,2 dibagi 2,03 ditambah 0,5 dibagi 3,75 ditambah 1 dibagi 8,5 ditambah 2 dibagi 10, mendapatkan hasil 0,14. Lalu selanjutnya 1,4 dikali 0,33 dibagi 2,03 ditambah 0,3 dibagi 3,75 ditambah 0,5 dibagi 8,5 dan ditambah 1 bagi 10, maka hasilnya 0,10. Setelah itu kita jumlahkan seluruh nilai priority factor ini, yaitu 0,48, 0,29 ditambah 0,14 ditambah 0,10, nilainya yaitu 1,00. Lalu langkah selanjutnya kita mencari principal agent value. Value ini didapatkan dari mengalihkan sel baris, jumlah, dan sel kolom priority factor. Jadi jumlah dikali dengan priority factor, yaitu jumlah 2,03 dikali priority factor harga yaitu 0,48 ditambah jumlah 3,75 dikali size priority factor size yaitu 0,29 ditambah jumlah 8,5 dikali priority factor feature yaitu 0,14 ditambah 10 dikali 0,10 sama dengan hasilnya 4,19. Setelah itu kita mencari nilai konsistensi indeks. Konsistensi indeks ini didapatkan dari nilai lambda max dikurang n, di mana n tadi adalah jumlah kriteria yang kita pakai, yaitu 4. Maka nilainya yaitu 4,19 itu dari value dikurang 4 dibagi 4 dikurang 1 sama dengan 0,06. Lalu langkah terakhirnya yaitu mencari konsistensi rasio. Konsistensi rasio ini kita dapatkan dari konsistensi indeks dibagi dengan random index, di mana random index kita atau order kita 4 yaitu 4, di mana order matrix 4 bernilai 0,9, maka 0,06 dibagi 0,9 sama dengan 7%. Karena 7% ini di bawah 10%, maka proses perhitungannya dapat dilanjutkan. Dan untuk kriteria selanjutnya yaitu kriteria harga, sama dengan perhitungan dengan langkah sebelumnya.
di mana nilai Realme dan Samsung bernilai 2 berdasarkan dari soal, yaitu Realme 2 kali lebih penting daripada Samsung, Nokia 3 kali lebih penting dari Samsung, Nokia 4 kali lebih penting daripada Realme, Oppo 3 kali lebih penting dari Samsung, dan Oppo 3 kali lebih penting daripada Realme, dan Oppo 2 kali lebih penting daripada Nokia. Nilai-nilai ini didapatkan berdasarkan dari soal yang di atas. Lalu untuk nilai selanjutnya yaitu pertemuan antara baris dan kolom yang sama, yaitu kita isi dengan nilai 1, di mana baris Samsung dan kolom Samsung. Begitupun dengan baris dan kolom yang sama lainnya, yaitu diisi dengan nilai 1. Lalu untuk baris Samsung dan kolom Realme, itu didapatkan nilai 1 bagi 2, di mana 2 ini didapatkan dari kebalikan nilai Realme dan Samsung, atau baris Realme dan kolom Samsung. Maka baris Samsung dan Realme dan kolom Realme yaitu dinilai 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Lalu untuk Samsung dan Nokia didapatkan nilai 1 bagi 3, di mana 3 ini berasal dari nilai kebalikan Nokia dan Samsung sama dengan 0,33. Lalu Samsung dan Oppo yaitu bernilai 1 bagi 3, di mana 3 ini didapatkan dari Oppo dan Samsung yaitu 3. Maka 1 bagi 3 sama dengan 0,33. Lalu 1 bagi 3 Realme dan Oppo yaitu didapatkan 3 ini dari baris Oppo dan kolom 3 sama dengan 0,33. Lalu Nokia dan Oppo 1/2, di mana 2 ini didapatkan dari Oppo dan Nokia sama dengan 0,55. Setelah itu kita jumlahkan seluruh nilai dari Samsung atau kalau Samsung yaitu sama dengan 9, dan seluruh kolom Realme kita jumlahkan dengan hasil 8,5. Setelah itu jumlah seluruh nilai kolom Nokia yaitu 3,58. Lalu jumlah seluruh nilai kolom Oppo yaitu 2,17. Setelah didapatkan seluruh jumlahnya, maka selanjutnya yaitu kita mencari priority vector, di mana priority vector ini kita dapatkan dari 1/n, di mana n itu adalah jumlah seluruh kriteria, yaitu Samsung, Realme, Nokia, dan Oppo, yaitu dapat dicari dengan 1 bagi 4 dikali 1 dibagi 9 ditambah 0,5 dibagi 8,5 ditambah 0,33 dibagi 35,8 ditambah 0,33 dibagi 2,17, maka dapat hasil 0,10. Lalu langkah selanjutnya yaitu 1,4 dikali 2 dibagi 9 ditambah 1 dibagi 8,5 ditambah 0,25 dibagi 3,58 ditambah 0,33 dibagi 2,17, maka terdapat hasil 0,14. Begitupun untuk langkah berikutnya. Setelah didapatkan hasil priority vector, maka selanjutnya yaitu kita jumlahkan seluruh nilai dari priority vector ini. Maka dapat hasilnya yaitu 1,00. Setelah itu kita mencari
principal agent value, di mana principal agent value ini didapatkan dari jumlah dikali dengan nilai priority factor, yaitu 9 dikali 0,10 ditambah 8,5 dikali 0,14 ditambah 3,58 dikali 0,33 ditambah 2,17 dikali 0,43, maka dapat hasilnya yaitu 4,24. Lalu selanjutnya kita mencari konsistensi indeks atau CI, yaitu dapat dicari dengan nilai lambda max dikurang n. Itu nilai lambda maxnya value-nya itu 4,24 dikurang dengan n yaitu 4 dibagi n yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 0,08. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari konsistensi rasio. Konsistensi rasio didapatkan dari konsistensi indeks dibagi dengan random index, yaitu jumlah order matriks kita 4, maka dari order matriks 4 yaitu bernilai 0,9, maka pencariannya yaitu 0,08 dibagi 0,9, maka didapatkan hasil nilai 9%. Karena 9% ini kurang dari 10%, maka proses perhitungannya dapat dilanjutkan sampai dengan kriteria size, feature, dan jaringan. Cara mencarinya sama dengan langkah sebelumnya. Dari kriteria size yaitu didapatkan 4%, kriteria feature dengan 5%, dan kriteria jaringan dengan 7%. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari nilai bobot kriteria, yaitu dari bobot harga ini, yaitu didapatkan dari nilai dari setiap priority factor itu di sini ya, 0,48, 0,29, 0,14, dan 0,10. Lalu untuk Samsung ini didapatkan dari priority factor dari kriteria harga, yaitu 0,10, 0,14, 0,33, dan 0,43. Lalu kriteria size Samsung didapatkan dari 0,44 di sini, 0,30, 0,16, dan 0,17. Lalu langkah selanjutnya setelah tiap kotak ini terisi, langkah selanjutnya kita mencari composite wedge, itu nilai bobotnya, dimana 0,24 ini didapatkan dari 0,48 dikali 0,10 ditambah 0,29 dikali 0,44
ditambah 0,14 dikali 0,39 ditambah 0,10 dikali 0,13. Maka didapatkan hasilnya 0,24. Lalu bobot 0,21 ini didapatkan dari 0,48 dikali 0,14 ditambah 0,29 dikali 0,30 ditambah 0,14 dikali 0,27 ditambah 0,10 dikali 0,17. Maka hasilnya yaitu 0,21. Lalu nilai 0,26 didapatkan hasilnya dari 0,48 dikali 0,33 ditambah 0,29 dikali 0,16 ditambah 0,14 dikali 0,20 ditambah 0,10 dikali 0,14. Maka didapatkan hasilnya 0,26. Lalu nilai 0,30 atau bobot 0,30 didapatkan dari 0,48 dikali 0,43 ditambah 0,29 dikali dengan 0,10. Maaf, ini nilainya adalah 0,10 ya. Lalu ditambah 0,14 dikali 0,29 ditambah 0,10 dikali 0,42. Maka hasilnya yaitu 0,30. Dari bobot berikut ini didapatkan nilai tertingginya yaitu 0,30. Maka proses selanjutnya yaitu melakukan proses perankingan. Lihat dari nilai yang paling tinggi yaitu 0,24 dan 0,21, 0,26 dan 0,30, maka didapatkan perolehannya yaitu 0,30. Maka pemilihan HP terbaik yaitu berada pada HP Oppo.